Gadis cantik itu melangkah keluar dari penghalang. Dia ingin membawakan makanan untuk seorang pengemis. Tanpa diduga, lawan menggunakan sihir jahat untuk mengendalikan tanaman merambat. Segera melilit tubuh Sita. Di bawah kendali, Sinta kehilangan kesadaran dan jatuh pingsan. Lalu dia membawanya pergi. Dia melakukan ini karena dia ingin menjadikannya miliknya. Ketika dia mencapai tujuannya, dia mengungkapkan wujud aslinya. Segera merobek bajunya, menghapus tanda merah di keningnya dan mendapatkan kembali otot-ototnya yang menggembung. Rambut putihnya juga berubah. Rambut dan janggutnya rapi. Akhirnya agung dan agung. Raja Iblis Rahwana juga telah menampakkan wujud aslinya. Pada saat yang sama, Ratu Kelelawar dan bayi kelelawarnya tiba pada waktu yang tepat. Dan mendarat di depannya. Setelah itu, Sita koma. Karena dia dikendalikan oleh sihir jahat. Ditempatkan di bagian belakang pemukul. Di bawah kendali Rahwana, Ratu Kelelawar mendekati tepi tebing dan melebarkan sayapnya. Sebelum suami Sita Rama dan kakak iparnya tiba. Lalu ia melompat ke bawah. Ia bergegas turun. Dan Rahwana berpikir dia bisa pergi. Seekor elang menyelamatkan Sita. Namun Ratu Kelelawar terlalu pintar dan mudah menghindari elang tersebut. Kedua belah pihak mengejar dengan sengit di sekitar ngarai. Pada saat ini, Ratu Kelelawar tiba-tiba menurunkan ketinggiannya. Dan tiba-tiba melonjak. Ia ingin menghalangi jalan elang. Dan menambah jarak. Karena guncangan hebat, Sita terbangun dari komanya. Melihat Sita sudah bangun, elang segera melaju kencang. Dan mendekati kelelawar itu. Di waktu yang tepat, ia menggunakan cakarnya untuk memotong tali yang mengikat Sita. Rama dan saudaranya juga mengejar ke bawah. Rahwana sadar ia tidak bisa lepas dari kejaran sang elang. Dia membiarkan kelelawar itu menurunkan ketinggiannya. Untuk memanfaatkan pancaran air yang mengaburkan pandangan elang. Tapi sama sekali tidak efektif. Dia langsung ingin membunuh elang itu. Jadi dia menipunya hingga ke jurang yang dalam. Siapkan serangan balik. Ketika melihat peluang, ia segera mengulurkan cakarnya. Dan ketika cakarnya hampir mencapai Sita, Rahwana melambat dan meraih kakinya dengan erat. Segera berakselerasi lebih jauh ke dalam ngarai. Dia membanting elang itu ke tebing. Lalu melarikan diri bersama Sita. Melihat hal tersebut, elang mengejarnya dengan kemauan yang kuat. Terburu-buru langsung menuju sasaran tanpa rasa takut. Tepat pada saat ini, sekelompok bayi kelelawar tiba-tiba muncul. Dan ikuti di belakang. Saat elang mengangkat cakarnya menyerang untuk menyelamatkan Sita lagi. Kelelawar segera mengepung mereka, sehingga tidak mungkin untuk melanjutkan. Rahwana tiba-tiba melambat, berbalik 180 derajat dan bergegas menuju elang raksasa. Saat Ratu Kelelawar secara bertahap menstabilkan tubuhnya. Kemudian dia mengamati jarak ke elang. Dia segera memanggil pedang bulan. Sementara elang sedang berjuang, dia memegang pisau itu erat-erat di tangannya dan menebasnya, memotong sayap elang raksasa itu. Hentikan, Rahwana mulai terjun bebas. Tapi Ratu Kelelawar dan dia adalah pasangan yang sempurna. Jadi ketika dia mendarat, kelelawar sudah menunggu. Dia memberi isyarat kepada Ratu Kelelawar dan kelelawar kecil untuk berbalik dan membawa Sita pergi. Elang kini kehilangan satu sayapnya. Jadi tidak bisa terbang lagi. Saat jatuh, bahkan dahan pohon di bawahnya tidak mampu menopangnya. Ia hanya berhenti ketika jatuh ke tanah. Dan ketika Rama dan saudaranya tiba, pada titik ini ia berhenti bernapas. Dia tiba-tiba teringat istrinya. Namun saat Rama berlari ke tepi tebing, sosok Sita berada jauh. Kehilangan Sita dan elang raksasa membuat Rama menyesal. Dia dipenuhi dengan kebencian. Ia diam-diam bersumpah akan hal itu. Suatu hari aku akan membalas dendam ini. Dan membuat Rahwana membayar hutang darahnya sebanyak 2 kali. Rama melakukan doa untuk elang. Kemudian kremasi sendiri. Saat itu Rahwana telah menyeberangi lautan. Membawa Sita yang ketakutan ke Pulau Langka. Ini adalah kerajaan Langka yang didirikan oleh Rahwana. Para penjaga monster menundukkan kepala saat melihat Rahwana datang. Kelelawar itu menuju ke istana, di mana sang ratu sudah menunggu dengan penuh semangat. Setelah beberapa saat, kelelawar itu perlahan-lahan menurunkan ketinggiannya, dan mendarat di landasan pacu di bawah. Para staf darat yang sedang menunggu segera melemparkan rantai besi ke arah pemukul tersebut. Untuk mencegah mereka terbang ke sana kemari. Ketika dia melihat Rahwana menangkap istri Rama, Wajah Ratu menunjukkan kekhawatiran. Namun hal ini bermanfaat bagi adik Rahwana. Karena Sinta adalah saingannya. Dan alasan mengapa Ratu tidak bahagia, itu karena dia peduli pada kerajaan Langka. Langka secara bertahap kelelahan dan bencana akan segera melanda. Di sisi lain Rama dan saudaranya sedang mendiskusikan bagaimana cara menyerang Langka dan menyelamatkan Sita. Padahal Rama adalah seorang pangeran. Tapi dia memilih untuk menyerahkan tahta. Jadi kewenangannya hanya nominal. Tepat saat keduanya menemui jalan buntu. Kemudian seseorang misterius keluar. Ketika Sesh melihat orang ini, dia segera menarik namanya dan bersiap menjawab. Karena gelap dan di tempat ini sering muncul hantu penghisap darah.
Namun Rama sangat baik dan membantu wanita tua itu. Dan biarkan dia beristirahat. Tapi dia tidak menyangka hal itu. Begitu wanita tua itu duduk, dia segera mengambil beberapa buah dan menawarkannya kepadanya. Rama tanpa ragu mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Melihat Rama sungguh sangat baik. Jadi dia tidak menyembunyikannya lagi. Wanita tua itu perlahan berdiri. Bersiaplah untuk mengungkapkan identitas Anda. Saat ini dia menggenggam tangannya dan perlahan berjalan menuju api. Dan kapan kebakaran terjadi, ia juga secara bertahap menghilang ke dalam ketiadaan. Saat ini Rama tampak kebingungan karena wanita tua itu baru saja berubah menjadi peri cantik. Dia bilang karena Rama baik, jadi dia akan membantumu. Lalu dia memberitahu Rama, jika kamu ingin menyelamatkan Sinta, lalu pergi ke Gunung Rishamuga untuk mencari Raja Kera Hanuman. Orang ini dapat membantu Anda. Setelah berbicara, dia menghilang ke dalam ketiadaan. Kedua bersaudara itu kemudian pergi ke Gunung Rishamuga untuk mencari pertolongan.